Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani di seluruh Indonesia ya. Tentunya hari ini moga aja tetap beraktivitas seperti biasa dan kesehatan selalu bersama Anda. Amin ya. Alhamdulillah ini pagi apa siang ya, nah ya jam 10 lah di sini. Mungkin tak gawe siang aja ya. Nah, eh, yang hari ini akan saya hadirkan buat Anda kawan-kawan petani ubi jalar, khususnya yang seneng dengan konten Bang Heri sing ra demen yo minggir ya. Lara minggir ketabrak. Ini adalah konten halal ya, pokoknya halal intinya. Yes, lek ra halal yo marai rame. Nah, untuk kesempatan yang cukup panas ya di sini, luar biasa tenang. Karena memang kita sudah memasuki musim kemarau di sini dan sudah hampir 3 minggu ini di sini belum ada hujan. Akhirnya tanaman saya pun kewering ya. Nah, ini adalah di depan saya ini red casdu 2 yang kemarin sempat saya kasih air, saya genang itu sekarang sudah gini ya. Karena lama nggak kena air, setelah saya genang kemarin itu hasilnya luar biasa, langsung kelihatan seger ya. Nah, untuk agenda hari ini saya akan memberikan tips atau cara mengatasi tanaman kita itu terhindar dari penyakit buleng ya. Kenapa? Karena masa-masa musim panas ini biasanya terjadinya musim buleng itu sering atau rawan terjangkit pada tanaman ubi kita ya, entah varietas apapun ya. Karena untuk buleng itu tidak pandang yang namanya varietas ubi ya. Semua bisa terjangkit karena yang namanya hama memakannya pun serentak ya, di satu lokasi yang biasanya kekurangan air ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita menyiapkan pestisidanya dulu ya. Ini pestisida. Nah, ini saya mereknya ya iki ya, yang saya pakai ini hari ini karena ini adalah sisa dari untuk padi. Ini masih bisa saya manfaatkan untuk memberikan antisipasi atau pencegahan penyakit buleng ya pada tanaman ubi jalar ya. Nah, ini sudah saya siapkan juga. Ini adalah semprotan ya, atau apa jenenge ya segini lah bentuknya. Ini saya memakai kecil, hanya berisi 2 liter ya. Nah, 2 liter ini karena untuk yang saya lakukan pencegahan ini tidak terlalu luas, jadi pakai ini aja mungkin ya nggak begitu lama ya selesai ya. Untuk dosisnya, nah ini dosis biasanya banyak yang menanyakan dosisnya berapa, usianya tanaman yang sudah mampu dispray pakai itu. Nah itu ya, ini kita pakai ukuran 2 liter ya. Ini kita naruh ini setengah tutupnya saja ya, bahkan nggak sampai ya. Nah seperti ini, kita tuang sepertiga dari tutup saja ya, nggak sampai setengah ya. Kalau sampai setengah terlalu banyak ya, nanti efeknya bisa gosong ya tanaman kita. Nah ini sudah kita masukkan. Nah kemudian air ini hampir penuh ya, semaksimal untuk pengisian saja. Nah kita sudah lakukan. Nah hari ini masih ada air di sini, saya genang lagi ya. Nah moga-moga bengi hujan, tapi ya cuacanya hanya mendung lewat saja. Nah, sebelum saya lakukan, yang jelas ya untuk pestisida biasanya itu banyak yang menanyakan jenisnya apa ya. Untuk pestisida biasanya itu kalau buleng kan berawal dari ulat dan juga ada sejenis swati ya yang indukannya, yang sudah dulu pernah saya lakukan pencarian di malam hari itu di video lama ya. Ini bisa memakai jenis-jenis lain ya untuk pestisidanya. Kita bebas memilih, semuanya bisa ya. Yang jelas untuk mematikan hama, karena itu bukan jamur. Kalau jamur ya kita pakainya fungisida, tapi kalau untuk hama kita pakai yang insektisida. Contohnya aja yang saya pakai ini sumo ya. Ini sumo biasanya untuk menghalau penyakit sawah itu ya, ada kepiting, ada belalang, ulat, itu bisa. Nah, jadi ini kita manfaatkan saja juga untuk ubi jalar. Setelah dengan tedus ini. Untuk dosis biasanya kalau kita memakai cap besar ukuran 15 liter, ini saya memakai 3 tutup ini ya dalam 1
cap isi 15 liter ya. Katakanlah kalau satu tutup ini untuk 5 liter air ya, itu aja ya. Itu perbandingannya dengan ini. Kalau ini biasanya lebih pakai cap kecil seperti ini akan lebih boros terhadap obat. Itu semua pasti seperti itu ya, karena takaran literan kecil itu susah juga ya. Kalau kita tidak pakai suntikan bekas gitu ya, itu kalau pakai itu bisa kita maksimalkan ya. Nah, untuk penyetelan ini ya gini ya. Nah, itu agak melumpuk di tengah ya, mengumpul. Tidak harus kita kabutkan untuk pemakaian pencegahan yang namanya hama dari buleng ya. Karena memang hama buleng itu sangat ditakuti, saya pun paling takut ya. Tapi sebelum ada atau mungkin sudah ada di lahan kita tapi masih kategorinya itu baru mulai ada, itu bisa kita kendalikan dengan cepat dengan penggunaan pestisida yang contohnya saya lakukan hari ini ya. Kita tidak terfokus untuk satu merek saja, tapi bebas, pokoknya monggo. Nah, menurut Anda paling baik untuk membunuh hama apa, gitu aja ya. Karena itu intinya yang jelas hama itu yang berasal dari yang urip-urip klegut-klegut ya. Iya kan, ular ya, ada ular ada pasti mati. Nah bagaimana kalau kita sudah menyiapkan itu, tentunya kita berada kembali ke lahan atau kembali ke lahan. Nah ini adalah rekas 2 usianya 1 bulan ya. 1 bulan berapa hari ya, 3 hari ya. Nah untuk penyemprotan ini kita tidak harus mengenai daun ya, kita fokuskan saja pada bonggolnya ya. Nah ini kita gini, nah kita semprotkan jas gini pada bagian bawah ya. Nah ini kita usahakan untuk pengendalian dari yang namanya boleng ini kita melakukannya tidak harus kena daun atas ya, karena kalau cuma daun atas imbasnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi kita pemanfaatan penyemprotan ini kita lakukan saja dengan pada bagian bawah ya, karena seperti ini ya. Bahkan bonggolnya ini wajib kita lakukan penyemprotan, nggak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pun berisiko yang jelas cepat habis obat kita. Ya nah yang jelas resikonya bukan itu ya, karena obat habis ya beli lagi. Tapi yang jelas kalau kita terlalu banyak memberikan obat secara dosisnya tinggi akan merusak umbinya dari umbi jalar kita ya. Ini jelas karena insektisida itu sifatnya agak panas, jadi akan merusak tanaman itu tidak kuat. Nah, contohnya gini saja ya. Nah ini dilakukan pada bonggol ya, sekaligus waktu juga penting ya. Antisipasi ini memang sangat diperlukan banget di musim kalau panas seperti ini ya. Saya biasanya hanya melakukan spray atau pemakaian pestisida ini di usia sekitar 1 bulan ya, sudah terbentuknya ubi atau umbi isi ubi jalar ya. Karena kalau belum ada umbinya kan rugi ya. Tapi kalau sudah usia sekitar 1 bulan itu sudah terbentuk minimal sebesar jari orang dewasa ya, kalau dengan pertumbuhan normal ya. Nah seperti ini ya, kita tidak terlalu harus fokus pada daun, karena daun biarpun dimakan apapun itu tidak terlalu terpengaruh di musim penghujan, kemarau ya. Musim penghujan pun sama ya. Nah yang terfokus kalau kayak memang untuk pengendalian hama buleng ya seperti ini ya, kita melakukannya spraynya itu malah difokuskan pada bonggol dari ubi jalar kita seperti ini ya. Nah ini monggo ya buat kawan-kawan yang dulu juga sering, Bang Heri jarang sekali ya memberikan tutorial tentang perawatan atau pencegahan adanya hama buleng itu seperti apa. Nah hari ini saya akan melakukan tekniknya atau juga presentasi buat kawan-kawan. Monggo jadikan pengalaman saya ini
menjadi apa ya, acuan kalau Anda berminat, gitu aja ya. Kalau nggak berminat, yang jelas walaupun saya kasih masukan kan tidak masuk ya. Makanya ini dari pengalaman saya yang sudah ini akan berhasil dengan maksimal ya. Seperti ini ya. Kenapa saya lakukan pada bonggol? Karena untuk serapan dari pestisidanya itu akan langsung mengenai umbi ya. Jadi seperti ini ya. Kita fokuskan saja pada bonggol. Ini kan air sifatnya larut dan bergerak ke bawah. Jadi akan mengalir melalui batang dan terus bergerak karena air itu berada tepat pada lahan atau bagian bawah tanaman ya. Kalau untuk atas bagaimana ya, seperti ini ya contohnya. Nah, ini enggak apa-apa ya. Yang jelas hama yang ada di atas itu akan pergi, bahkan mati juga ya. Jadi itu keuntungannya yang kita lakukan, yaitu spray obat anti yang namanya anti penyakit ya. Nah, itu kawan saya juga lagi panen. Nah, halo bos, disemprot sisan. Nah, ini monggo tak sili lek pengen nyemprot sak obatnya gratis. Ini obatnya ada gratis. Ini kapan-kapan, yes, gak apa-apa. Yes. Pokoknya kalau saya dengan Pak Kusno itu ya wis opo sing eneng ya wis digawe bareng. Tek itu kuneh ya. Ya kita kawan seperti itu. Biasanya keseruan itu datangnya di lahan. Makanya kalau para petani yang sudah berada di lokasi itu akan moh pulang. Nah, seperti ini ya. Contoh kondisi ini untuk si bidong. Si bidong ini usianya baru 36 hari ya. Ini sudah kondisi kering lahan kita, jadi wajib kita lakukan penyemprotan ya. Antisipasi adanya penyakit buleng ya. Sama ya, perlakuan untuk spray anti buleng itu kita lakukan tetap ini tanpa metode khusus ya untuk semua varietas ubi. Seperti ini ya. Yang kita fokuskan ini berada di bagian bonggol ya, atau tanah dekat isi, karena sudah terbentuknya isi. Musim panas itu memang benar-benar rawan sekali yang namanya penyakit buleng. Nah, dan ini dilakukan usia berapa ya? Yang jelas menurut pengalaman saya, ini kita bisa melakukannya itu mulai usia 1 bulan ya. Setelah itu 2 minggu sekali bisa kita lakukan. Kalau lahan kita itu adalah termasuk lahan kering atau jenis yang kekurangan air. Biasanya kekurangan air itu musim seperti saat ini kalau di sini ya. Tetapi kalau sebenarnya penggunaan pestisida ini bisa dikurangi kalau kita airnya itu di lahan kita itu sangat melimpah ya, walaupun musim kemarau. Tapi kalau memang hanya pas-pasan saja, ini daripada kita punya atau berisiko terkena serangan buleng, itu mending kita lakukan spray atau antisipasi seperti yang saya lakukan. Jadi kita modalnya tambah untuk pestisida, tetapi panen kita tetap jaya gitu ya. Nah, ini sudah saya pastikan kalau tanpa kita lakukan pencegahan dari awal, ini di usia 2 bulan ini nanti sudah akan muncul yang namanya penyakit buleng itu ya. Itu juga dipengaruhi dari faktor cuaca yang kering, lahannya sudah bekas ubi jalar, itu yang jelas masih akan ada sisa-sisa ini ya, sisa dari panenan yang kemarin bahkan, atau hanya akar. Itu salah satu jadi pemicu adanya penyakit buleng itu sendiri. Jadi daripada kita di tengah jalan sudah seharusnya panen dengan hasil yang bagus, itu ternyata setelah kita cek setengah panen ini adanya kegagalan. Jadi wes sedia payung sebelum hujan, ini jarine guru bahasa Indonesia kumbien. nek jarine ngono ya.
Tapi ya memang itu harus kita lakukan, gitu aja. Nah, untuk pemakaian selanjutnya ini bisa kita lakukan menyesuaikan kondisi dari lahan saja ya. Jadi tidak harus 1 kali 2 kali, itu enggak bisa jadi patokan. Ibaratnya kita makan itu harusnya 3 kali sehari, tapi kalau makannya sudah siang sama sore juga sudah kenyang, itu ya jangan dipaksakan. Bukan karena mengirit ya, tapi ya seperti itulah. Nah, itu peribahasanya saja ya. Oke, untuk kawan-kawan, pokoknya para petani hari ini sing seneng kontennya yo monggo dilihat, yang tidak seneng ya jangan menghujat. Komentar boleh asal membangun, kalau cuman menghujat haram. Katanya Pak Ustadz, memang hujat itu haram. Nah, itu juga termasuk Pak Ustadz yang ada di bawah itu. Nah, itu ini kawan saya ya, walaupun Ustadz masih kelasnya lokalan ya sudah paham juga ya. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh asal haram halal ya. Nah, itu sudah mau ngajak pulang itu. Katanya wis kepanasan. Ya, sambil santai. Kalau mungkin aktivitas itu nggak ada teman, mungkin saya pun sudah lari pulang ya. Tapi setelah banyaknya kawan di sawah, ini ada yang tanam padi, ada yang panen ubi, itu kita senang ya, kumpul. Nah, oke. Ya, itu tadi ya untuk kawan-kawan. Mulai dari dosis yang kita berikan untuk antisipasi buleng itu sudah saya jabarkan, walaupun cuma sedikit saja ya. Semoga jalan manfaat untuk para subscriber semuanya, juga petani yang mungkin punya minat menanam ubi jalar. Pengendalian awal sebelum adanya buleng itu seperti apa ya, seperti ini biasa yang saya lakukan ya. Kita spray aja pada bonggolnya dengan dosis, kalau 15 liter air itu kita memakai 3 tutup botol kecil saja ya, jangan terlalu banyak, nanti mengenai batang itu bisa gosong ya. Usahakan dilakukan antara jam 9 ya. Kalau sudah nek wong Jawa ngarani wis gogrok bun itu embun ya. Yang jelas itu siang hari akan lebih efektif tentang pengobatan pestisida ya, karena yang jelas ada bau, juga kontaminasi dengan alam akan lebih mempengaruhi kemanjuran dari obat atau pestisida yang kita berikan ya. Sekilas saja, terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini tetap semangat, para petani. Semoga jadi inspirasi untuk kita semuanya. Tetap semangat, salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.